Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Pemirsa, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Masih berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, keutamaan kebaikan dan keburukan. Dan pada kesempatan yang lalu, pekan yang lalu telah kita sampaikan satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang permisalan orang yang gemar bersedekah, orang yang rajin bersedekah, dan orang yang kedua orang yang bakhil, orang yang menahan hartanya, tidak mau digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan dari faedah yang kita sampaikan bahwa orang yang bersedekah pada hakikatnya sebagaimana didapatkan oleh Rasulullah SAW, seperti orang yang pakai baju besi, bagaimana kemarin kita sampaikan. Orang yang bersedekah pada hakikatnya dia berusaha, dia telah berusaha untuk menyelamatkan kehidupannya. Orang yang bersedekah telah berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dari mara bahaya, dari malapetaka, dari kesengsaraan, dan dari buruknya kehidupan. Tidak hanya kehidupan di akhirat berupa dibebaskan dari api neraka, diampuni dosanya, hindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimasukkan dalam surga. Meskipun itu adalah pokok, namun yang diketahui, masya Allah wa subhanallah wa tabarakallahu taala, bahwa dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan. Dengan sebab sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita. Jika kita benar-benar bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita dari mendapatkan malapetaka dan keburukan-keburukan hidup di dunia. Ini yang dicatat oleh kita semuanya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dengan sebab sedekahnya kita dari buruknya kehidupan. Selain kehidupan akhirat yang memang itu merupakan tujuan hidup kita, tujuan terbesar kita, maka di samping itu Allah juga akan berikan bonus berupa kebaikan-kebaikan dan diselamatkan, dihindarkan diri kita dari buruknya kehidupan dunia. Dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari kecelakaan. Dan dengan sedekah ini pula Allah Subhanahu wa taala akan merubah takdirnya atas diri kita. Maka pantaslah dan sangat tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk menahan harta kita, untuk tidak mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk harta kita adalah potensi-potensi yang kita miliki untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita, untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin, untuk tetangga kita, untuk masyarakat kita. Apapun yang mampu kita kontribusikan, potensi-potensi kita ini akan menjadi sedekah bagi kita semuanya. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmu, yang punya harta sedekah dengan harta, yang punya pemikiran yang baik disampaikan kepada orang lain, maka ini akan menjadi sedekah kita. Dan dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan sekali lagi diri kita, akan menghindarkan diri kita dari buruknya kehidupan dunia. Ada satu pepatah yang juga kita sampaikan kemarin, pepatah Jawa yang katanya secara makna pagar mangkok, artinya makanan, menu makanan itu lebih kuat daripada pagar tembok. Kenapa? Rasulullah SAW memerintahkan kita bagaimana begitu besarnya hak tetangga atas diri kita. Bahkan di hak tetangga ini, berbuat baik kepada tetangga ini disejajarkan, dijadikan bukti benarnya iman kita kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhir dengan sebenarnya, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka tidak ada cukup dengan kita bersedekah tetangga, insya Allah taala manfaatnya lebih banyak. Meskipun bukan ini tidak ada hubungannya, kemudian tidak boleh membuat tembok. Ini hal yang lain. Namun demikian, ini penekanannya adalah bahwa sedekah ini akan
salah satu dampaknya, salah satu hikmah dan keutamaannya akan dihindarkan dari keburukan-keburukan kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan hidup kita dari buruk-buruknya kehidupan, baik yang itu dengan sebab ataupun tanpa sebab kejadiannya. Kecelakaan misalnya, waliyadzubillah min dzalik, mudah-mudahan keluarga kita semuanya diselamatkan dari kecelakaan, dalam artian kecelakaan yang menyebabkan akhirnya kita meninggal. Ya, meskipun kecelakaan ini bukan suatu ukuran baik atau buruk, tapi kecelakaan ini menurut kacamata manusia umumnya adalah sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang sangat menyakitkan. Maka kita berikhtiar dengan bersedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan diri kita dari mara bahaya. Mungkin tertabrak, kita tabrakan dan sebagainya, mungkin terjatuh yang menyebabkan kita sampai kematian dan sebagainya. Dengan sedekah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan itu semuanya. Maupun keburukan-keburukan yang ditimbulkan mungkin karena asbab muamalah kita dengan beberapa pihak. Maka dengan sedekah ini akan menghilangkan, setidak-tidaknya meminimalisir sebab terjadinya, atau akan meminimalisir pemicu-pemicu yang akhirnya menyebabkan kita tertimpa oleh keburukan-keburukan atas amalan kita. Maka dengan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan di semuanya. Dan di antara keutamaan bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan menahan murkanya dengan sebab sedekah kita. Kita tahu bahwasanya murka Allah Subhanahu wa taala ini akan redam dengan salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karena makhluk-makhluk yang lemah di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita selama ini sudah banyak melakukan kemaksiatan waliyadzubillah min dzalik, namun Allah Subhanahu wa taala masih menahan murkanya, bahkan meredam murkanya. Mungkin bukan karena sedekah kita, mungkin bukan karena istighfar kita, tapi masih ada hal-hal tanggung jawab kita yang menjadi tanggung jawab kita di samping kita. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita itu adalah orang-orang yang lemah, maka Allah masih menahan murka kita. Masih menahan murkanya kepada kita semuanya. Nah, kalau sekarang kita merasa kurang istighfar, kita tidak punya tanggung jawab orang-orang yang lemah, kemudian kita tidak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang terjadinya murka Allah Subhanahu wa taala atas diri kita itu akan sangat besar. Dan itu begitu sebaliknya orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil menahan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung dia telah menyiapkan dirinya untuk ditimpa keburukan-keburukan kehidupan. Keburukan di akhirat dan keburukan di dunia. Tanpa tidak disadari, orang yang bakhil pada hakikatnya dia telah menyiapkan dirinya. Dia telah mengambil ancang-ancang agar ditimpa keburukan dunia atas dirinya. Waliyadzubillah min dzalik. Bukankah kita ingat satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya setiap hari ada 2 malaikat yang turun kepada diri manusia. Setiap manusia akan didatangi 2 malaikat setiap harinya. 2 malaikat akan datang kepada setiap masing-masing diri kita. Kemudian salah satu dari malaikat ini mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti yang berlipat kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya. Malaikat yang kedua mendoakan orang yang yang sama, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, Engkau berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang menahan kebaikan untuk memberi kebaikan di jalan-Mu, ya Allah. Setiap hari 2 malaikat selalu mendatangi diri kita masing-masing dan mendoakan demikian. Maka tinggal di manakah posisi kita? Apa kita akan gemar mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita mensedekahkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk kebaikan, untuk amal soleh kita, ataukah kita akan bakhil? Orang yang bakhil pada hakikatnya dia telah memperbesar peluang terjadinya murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil pada hakikatnya dia telah memperbesar pemicu keburukan-keburukan akan terjadi atas dirinya. Orang yang bakhil pada hakikatnya dia telah menyiapkan diri
untuk ditimpa keburukan-keburukan, baik yang keburukan yang tanpa sebab maupun keburukan yang terjadi karena sebab muamalah dirinya dengan orang lain. Dengan dia semakin bakhil, maka yang ada dalam hidupnya adalah kesempitan-kesempitan, yang ada dalam hidupnya adalah kegundahan-kegundahan hati, dan ada dalam hidupnya adalah selalu keburukan dan keburukan, dan setiap hari hanya bertambah keburukan. Waliyadzubillah min dzalik. Inilah dua perumpamaan tentang kebaikan dan keburukan. Maka seyogyanya bagi kita semuanya, apalagi kita baru saja keluar dari bulan Ramadan, ini adalah awal bulan Dzulqa'dah, maka sangat relevan untuk diri kita semuanya, jadikan masih semacam renungan untuk kita jadikan acuan kembali, menata kembali diri kita. Mari sedapat mungkin kita memposisikan diri kita di posisi yang baik, posisi orang yang suka berbuat baik, orang yang suka beramal soleh, dan menghindarkan segala kejahatan-kejahatan, segala keburukan-keburukan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena keburukan tidaklah akan memberikan kepada kita kecuali keburukan yang lebih besar dari bagi kita semuanya. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.